Fungsinya adalah menggandakan bagian tertentu dari DNA dalam jumlah banyak secara singkat. Caranya dengan mengekstraksi RNA yang bentuknya satu untai gini, kalau DNA itu yang double. Nah, RNA ini nggak bisa diproses di PCR karena dia hanya bisa memproses DNA. Dari situlah kemudian protokolnya digabung dengan metode lain yaitu reverse transcriptase atau RT. Fungsinya adalah merekayasa RNA yang satu untai ini menjadi DNA rekayasa, disebut complementary DNA atau cDNA, C-nya kecil. Bahasa sederhananya, prosedur RT-PCR adalah ambil sampel, ambil RNA-nya dari sampel, diproses mesin, kemudian dicocokkan. Kuncinya adalah 3 garis ini. Pertama di sini disebut jumlah cycle atau putarannya, garis yang ini. Kemudian yang kedua adalah fluorescence-nya, yang ini, garis yang ini. Dan ketiga yang disebut threshold value, ini threshold-nya. Jadi 3 garis ini. Di sini disebut bahwa kalau CT value, ini CT value-nya, ini yang dari RNA yang diambil dari tubuh Anda, kalau semakin rendah ke sini, ke sebelah kiri, artinya terindikasi Anda mengandung virus yang banyak. Terindikasi. Ini ada dokumen yang diunduh dari situs resmi WHO. Judulnya, Protokol Real-Time RT-PCR untuk pendeteksian SARS-CoV-2 atau COVID-19. Pada dokumen itu ditulis ada 9 urutan genetik COVID, dijadikan parameter untuk kemudian dituangkan dalam bentuk garis-garis ini. Tulisan ini dibuat tanggal 5 Agustus 2020. Di situ ditulis, PCR itu alat yang handal untuk mendeteksi RNA. Tapi, apakah RNA tersebut milik virus menular atau bukan? Gak jelas. Kemudian, dalam kesimpulan ditulis, hubungannya dengan penyakit menular gak jelas, dibutuhkan lebih banyak data untuk itu. Artinya apa? Tidak jelas hubungan sebab akibat antara RNA yang diuji dengan penyakit menular. Namanya mesin, tergantung dimasukkan apa dan dicocokkan dengan apa. Itu tidak diatur oleh PCR, tapi tergantung yang make, tergantung panduan prosedurnya. Sampel swab yang diambil dari hidung Anda berisi sel-sel manusia, partikel virus, dan berbagai makhluk mikro lainnya, yaitu ada jamur, bakteri, protozoa, eksosom, dan mungkin ada virus. Ini yang dimaksud oleh CIBM tadi, tidak jelas apakah RNA tersebut milik virus atau bukan, karena sebenarnya sampel swab itu isinya banyak makhluk. Prosedur ini betul kalau sampel itu isinya virus doang. Kalau ada makhluk lain, nggak jelas RNA makhluk apa yang kemudian diuji oleh PCR. Ini masalah sebelum masuk mesin PCR. Jadi sebenarnya cuma nambah satu prosedur, murnikan dulu virusnya. Selanjutnya kita masuk ke ujung masalah, dicocokkan dengan apa? Virusnya nggak kelihatan, urutan genetiknya juga nggak kelihatan. Hanya ada 3 garis yang dibuat oleh penguasa medis global. Coba Anda bandingkan, urutan genetik COVID itu yang sebelah kiri, yang dibuat oleh Institut Pasteur di Paris, yang sebelah kanan ini urutan genetik manusia yang diarsipkan di NCBI. Ya, coba kita sandingkan supaya gampang dibandingkan. Coba kita sama-sama lihat, ini identik atau tidak urutan genetik COVID dengan urutan genetik manusia. Kita lihat, C, T, C-nya 3 kali, T-nya 3 kali, G, T, T, G, T, G, T, T, G, T. 100% identik. Kalau swab dari hidung manusia dibandingkan dengan DNA manusia, kok hasilnya nggak selalu positif? Faktanya adalah urutan genetik manusia ini adalah 1 dari 9 urutan genetik pada protokol Pasteur. Faktanya kita tidak tahu urutan genetik mana yang digunakan. Ini yang seharusnya kita tahu. Protokol Pasteur ini pun bukan satu-satunya protokol. Faktanya kita nggak tahu protokol mana yang digunakan untuk tes PCR kita. Dan itu yang kita seharusnya tahu. Dengan prosedur ekstraksi yang ada sekarang ini seperti main lotre. Kalau dari hasil lotre ini, sel hidungnya yang diambil RNA-nya, ini adalah RNA dari hidung Anda, dicocokkan dengan DNA manusia, barulah tesnya positif. Nanti 2 jam lagi Anda tes lagi, kebetulan hasil lotrenya yang keambil bakteri. Kemudian dibandingkan dengan urutan genetik manusia, ya negatif, walaupun ini sampel dari hidung dibandingkan dengan urutan genetik manusia. Pemurnian virus ini beda dengan pemurnian RNA. Pemurnian virus ini makhluknya masih utuh. Virusnya diambil dulu, baru kemudian diekstraksi RNA-nya.
Jadi banyak yang nggak bisa bedakan antara pemurnian RNA dari campuran lemak dengan pemurnian virus sebagai makhluk utuh, baru kemudian diekstraksi RNA-nya.